Eits, sebelum dimulai, Pondok Pesantren Abi Center lagi buka pendaftaran loh. Buruan daftar, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Talkster, Talk Show Abi Center. Bersama Ana, Dafa Hadinata akan menemani beberapa menit ke depan. Talk Show Abi Center, talk show-nya anak pondok. Sekarang telah hadir bersama kita Wakil Presiden BEM Bagian Putra periode 2024-2025. Inilah dia, Farel Habilki. Assalamualaikum Bang Farel. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Kemarin nih dengar-dengarnya Abang kan ujian. Gimana nih ujiannya Bang? Insyaallah lancar sih, tapi ya gitulah. Nggak ada nyangkut-nyangkut atau susah apa gitu Bang? Seperti itulah kehidupan, tidak selalu lurus, ya kan? Kan orang lagi puasa nih Bang, nggak ada yang ganggu ujiannya Bang. Biasanya kan orang puasa nih kan pikirannya kan agak ngelek-ngelek gimana gitu Bang. Ya emang sesuai dengan peraturannya gitu kan, yang diadakan sama sekolah ya harus kita lakuin. Tetap ujian ya Bang? Ya, harus bersabar. Kan Bang Farel mau lepas jabatan nih Bang ke Iya. kandidat yang baru nantinya. Mhm. Sebelum kita ke sana Bang, selama 1 tahun Abang menjabat sebagai Wakil Presiden BEM, menurut Abang BEM itu apa sih? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dafa, apa sih itu BEM? Oke, saya akan menjelaskan. BEM itu Badan Eksekutif Murid yang ada di Pondok Pesantren Abi Center. BEM itu suatu kumpulan, suatu himpunan ataupun suatu organisasi yang berada di pondok kita ini. BEM, BEM itu perpanjangan tangan dari guru-guru, asatidzah dari sekolah ataupun dari pengasuhan. BEM itu emang langsung didirikan langsung oleh Abi, yang pembinanya itu langsung dari Ustadz Ridho Finaldi. Ustadz Ridho Finaldi ini sebagai ketua umum pembinanya. Ada juga di bawahnya Bu Rahmi dan ustadz-ustadz lainnya, ustadzah lainnya. Dulu tuh organisasi kita nih bukan BEM tahun sebelumnya, tapi OSMEC. OSMEC itu organisasi murid Pondok Pesantren Abi Center. Saya juga nggak tahu, soalnya waktu itu OSMEC tuh yang saya jabati dulu sudah di tahun kedua. Jadi yang saya tahu pembinanya itu langsung dari Ustadz Ahmad Syauqi Ramadan, yang dulunya tuh menjadi direktur kita. Oh, jadi dulu namanya nggak BEM ya Bang? Iya. Oh, jadi dulu namanya OSMEC. Ya, Tapi OSMEC. kenapa yang dulunya OSMEC sekarang berubah jadi BEM? Oh iya. Dulu kenapa OSMEC berubah menjadi BEM? Iya. Oke. Jadi perubahan OSMEC ke BEM tuh salah satu masalahnya tuh, ada dulu kan di organisasi kita dulu tuh ada 2 organisasi, bukan 2 organisasi sih, kayak 2 kelompok. Yang satunya OSMEC yang emang bekerja mengurus di sekolah, dan ada juga yang mengurus di asrama, beda tuh orangnya, kelompoknya. Dulu tuh 2 kelompok ini membuat kegiatannya tuh bentrok di waktu yang sama. Jadi kenapa dibuatnya BEM, agar memudahkan guru-guru sekolah dan guru-guru pengasuhan bekerja sama untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh murid-murid di sini. Oh, begitu ya Bang. Jadi selama 1 tahun ini Abang menjabat, BEM itu gunanya bagi pondok atau bagi sekolah lah,
dan bagi asrama, Bang. Kegunaannya masing-masing ada nggak sih, Bang? Oke, kegunaan BEM bagi pondok ya, Hmm, dari sekolah maupun dari pengasuhan. ya. Eee, BEM itu banyak banyak gunanya. Se tadi tadi yang saya jelaskan tadi kan, BEM itu perpanjangan dari guru-guru, asatidzah yang dari pengasuhan dan dari sekolah. Dari sekolah, BEM itu pas pagi, pas sekolah kan sebelum sebelum kita berangkat sekolah, BEM itu pengurus BEM itu sudah apa namanya, sudah menjaga gerbang, sudah menghitung murid-muridnya Hmm, untuk buru-buru ke sekolah. ya. Misalkan kan kita harusnya di sekolah tuh udah di sekolah itu jam 6:50. BEM itu pengurus BEM itu udah berkeliling dari 6:30 sampai 6:45. Jadi 6:45 sampai 6:50 tuh pengurus BEM sudah menjaga gerbang, itu dari sekolahnya. Eee, ada juga, pas kita istirahat nih, kan banyak tuh, orang pas istirahat orang pergi ke kantin, ke Toserba, ke asrama. Di situ misalkan waktu istirahat sudah habis. Hmm, Jadi pengurus BEM tuh sudah, menjaga di gerbang sekolah ah, untuk, membawa anggotanya untuk masuk ke sekolah lagi. Itu dari sekolah. Dari pengasuhan tuh fungsi BEM tuh lebih banyak ke pengasuhan daripada ke sekolah. Contoh dari pengasuhan tuh, misalkan menjaga murid yang di masjid, seperti orang yang meribut, hmm, orang yang lari-lari. Ah, Habis itu kayak yang agar menjaga kebersihan di sana. hmm, Habis itu me apa namanya, me men ah, memberi jadwal, siapa yang akan menjadi imam, siapa yang akan menjadi muazzinnya, gitu. hmm, Di Habis itu supaya orang pergi ke masjid, habis itu kayak program kita yang buat, Abang sendiri kaget tuh, BEM menjaga portal depan pondok kita. ah, Itu menurut saya itu kayak, amanah langsung dari Abi, emang BEM itu mencakup semuanya. hmm, Eee, Abi itu sudah percaya banget kepada BEM. heeh, Jadi saya kaget, kok bisa gitu BEM megang portal langsung iya. di depan pondok itu. Ah, jadi mungkin fungsi BEM itu banyak, tapi Hampir hanya segitu menyeluruh aja. ya, Ya, hampir menyeluruh. hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Hmm. Nah, kita flashback dulu nih, Bang. Iya, Kan Abang udah jadi wakil presiden BEM nih, Bang. mhm, Malah mau lepas jabatan buat teman-teman yang jadi kandidat baru nantinya. iya. Sebelumnya, apa sih yang terfikir sama Abang buat jadi calon wakil presiden BEM tahun lalu itu? Oke, kenapa Abang bisa terpikir menjadi calon kandidat masa itu kan? Dulu tuh Abang nggak kepikiran, dulu tuh Abang nggak ada kepikiran, nggak ada tertarik ingin mencalonkan atau ingin menjadi kandidat pada masa itu. Soalnya kan sebelum BEM ini kan Osmatch. Mhm. Wakil wakil Osmatch waktu itu kan Abang sendiri, Eh, gitu. jadi Abang udah jadi kedua kali jadi wakil ya, Bang? Iya tuh. Waktu itu Abang kayak udah sekali tuh kayak, "Udahlah, eee, nggak usah ikut organisasi lagi," Oh, gitu. iya iya. Jadi di situlah
Abang kayak nggak ada kepikiran Hmm, ingin menjadi kandidat pada masa itu. ya. Habis itu ada salah satu guru Abang, Hmm, wakil kelas Abang sendiri nih, ya. Ibu Hidayatul Rahmi, Hmm, Ibu Ibu Kimia SMA. oh, ya. Beliau waktu itu ini nih, kan waktu itu Abang nggak ada rasa tertarik nih. Ya. Jadi kata ibu, "Kenapa kenapa Farel nggak mau, jadi kandidat?" Ya. Eee, Waktu itu Abang jawab, "Enggak lah Bu, soalnya udah udah ngerasain jadi wakil." Ya. 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 Habis itu waktu itu, eee Abang sendiri sama ibu tuh kayak bercanda waktu itu, Ya. bercanda. Kalau Farel waktu itu kan Farel sama Bang Arfa kan Ya. yang menyalonkan, Abang sama Bang Arfa kan sekelas, Hmm, sama wali kelasnya kan sama. Jadi apa kata ibu tuh, kalau Farel nggak mencalonkan diri, nilai Farel nggak aman. nah, iya itu. Kan kacau Iya, iya, jadinya jadi kayak kayak panik gitu ya, Bang? iya, jadi tapi waktu itu emang kayak bercanda gitu, Ah, "Aduh janganlah gitu Bu, janganlah oh, gitu Bu." Waktu itu gitu tuh. Ah, setelah itu ya udah kami kayak, dengan berbagai cara, ibu tuh supaya kami menjadi kandidat, ah, jadinya kami menyerah. ah, Jadi kami mencalonkan diri, banyak banyak nih apa, rintangannya, Bang? rintangannya nih, Heeh, banyak rintangan. Diwawancara atau diapa-apain, wawancaranya sama tiga tiga ustad nih, heeh, 3 guru-guru. heeh, Waktu itu Abang ingat, Ustad Deno, ya, Bu Rahmi, ya, dan Ustad Ridho. mmm. Oh, Tuh banyak banyak kepala-kepala semua ya, pertanyaan nih. Bang? Ya, iya waktu itu banyak pertanyaan nih. Heeh, Habis itu, eee, waktu itu, eee, Abang terpikir Abang ketuanya Bang Arfa, mhm, wakilnya Abang. iya, Habis itu de de dari penjelasan pewawancara kami, kami itu, eee, kayak beda kandidat nih. iya, Abang ketua, dia ketua juga. iya, Misalkan kayak Bang Arfa paslon 1, Abang heeh, paslon 2. Jadi heeh, Abang, "Wih, kok kayak gitu?" iya, 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 Habis itu, eee, ab Abang Abang bantah tuh, heeh, tawarannya. Kenapa Abang maunya Arfa yang menjadi ketuanya heeh, daripada Abang? iya, Waktu itu, kan Abang sama Bang Arfa kan emang berteman. iya, Di dalam pikiran Abang tuh emang Arfa yang cocok jadi ketua Abang, kenapa nggak Abang aja? enggak Abang sendiri. Emang emang Abang nggak tertarik menjadi ketua. Heeh, Soalnya waktu itu Abang emang kayak Abang nih udah tahu banget nih amanah yang dipegang jadi ketua sendiri tuh tahu Abang. iya, 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 Jadi Abang nggak terlalu berani ngambil ketua, ya udah Abang ngambil wakil. heeh, Ya walaupun wakil tuh lumayan banyak, tapi kan lebih banyak iya, ketuanya. iya, 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 Habis itu banyak pertanyaan-pertanyaan, jadi ya udah kami Abang jalankan aja, jadi kandidat heeh, pada masa itu pada masa itu. mhm, Nggak terbayang sih, pas pertamanya Abang nggak ada rasa tertarik, nggak ada rasa berpikir, tiba-tiba Abang menjadi kandidat iya, dan sekarang alhamdulillah udah jadi, udah jadi, malah Abang ingin serah melepas jabatan iya. nih. Tapi alhamdulillah juga ya, Bang, udah kejalanin juga walaupun nggak kepikiran sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan Ana tuh, apa Iya, kesan pahit manis Abang nih, mmm, selama menjadi wakil presiden BEM? iya. Coba Bang ceritain sedikit Bang pengalamannya. Baik, kesan pahit manisnya nih. Mhm, Oke, mungkin kita kesan manisnya lah, eee, Abang sendiri di organisasi ini kita bisa dapat lebih dekat dengan guru-guru, apa yang
misalkan guru-guru ingin menyampaikan informasi informasi itu lebih cepat ke BEM, ke anak-anak BEM, Ya. anak pengurus BEM. Mhm. Jadi sebelum guru-guru tuh, mengadakan kegiatan, Ya. selama di asrama atau di sekolah, Mhm. tapi di BEM dulu pengurus BEM dulu yang mendengarkan. Ya. Habis itu secara Abang pribadi nih, Abang, mengubah prinsip hidup Abang sih, Mhm. prinsip hidup Abang. Kayak ternyata, kerja pemimpin tuh bukan hanya sekedar memegang tanggung jawab aja. Kita harus, kita harus menjalankan semua pengurus BEM, Ya. kita harus memegang acara-acaranya, Ya. atau apa-apa lain. Tapi kita juga harus, apa namanya, memegang semua anggota. Ya. Memegang semua anggota agar anggota tersebut tuh bisa membantu, Menjalankan. membantu Abang dengan ketua. Mhm. Habis itu, Kesan pahitnya, Bang? pengal apa? Kesan pahitnya? Kesan pahitnya nih, eee, nih, waktu itu kan kita pelantikan aja dekat-dekat liburan kita kenaikan kelas Iya. kemarin kan. Oh, iya. Pelantikan kita tuh sebelum dekat-dekat pulang, habis itu kan kita, eee, ada MPLP nih, Oh, MPLP kan, iya 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 iya. masa pengenalan, Iya. murid-murid baru. Mhm. Ah, kan anak-anak BEM disuruh berangkat lebih awal. Iya. Ternyata, yang datang tuh cuman 12 orang. Ya. Cuman 12 orang, Lebihnya pada nggak mau ya, Bang? mungkin Abang positive thinking aja, Ah. ya ya mungkin ada acara keluarga, Oh. mungkin dia lagi jauh Iya. atau tempatnya sedang ada apa gitu, Oh. bencana atau gimana. Iya. Abang positive thinking aja, ya udah. Habis itu Abang kayak, 12 orang megang anak anak kelas 7 waktu itu kurang lebih 150. Mmm. Habis itu anak baru yang SMA kelas 10-nya, kurang lebihnya kelas 10 dengan SCU-nya mungkin kurang lebihnya ada 25 lebih, Mmm. kurang lebihnya segitu. Ah. Yang ngadain acara 12 orang doang. Double ya. Ya mungkin ada yang putri kan beda bagiannya, yang Iya iya. putri yang putri, yang putra yang putra. Tapi Abang sama rekan-rekan lainnya megang 150 Mmm. lebih, kurang lebihnya. Jadi kerja ekstra ya, Bang? Ya kerjanya ekstra, dari siang tuh, dari jam 9 tuh udah Mmm. pada mulai acaranya, baru kami udah mulai ke masjid, habis itu siangnya baru kita ke lapangan, habis itu sorenya kita megang lomba. Waktu itu tuh MPLP mengadakan lomba, Oh. kami nih, eee, megang lombanya, habis itu kalau malam jadi kan kami kayak nggak bisa megang semuanya, jadi ustadz-ustadz yang megang malamnya tuh. Malam, banguninnya, supaya adik-adik tuh bisa tidur gitu. Mmm. Eee, itu pahit banget, sampai Abang waktu itu masuk angin nih. Malamnya, Bang? Ya, masuk angin. Habis Mhm. itu kayak, aduh pusing banget kan. Heeh. Pernah waktu itu siap acara tuh, siap acara sorenya ngadain lomba, Abang langsung tidur tuh. Oh, di kamar, Bang? Ya, langsung tidur, kebangun jam 6:30, untung belum kelewat. 7 apa, Bang? 7 pagi, Eee, 7 sore? enggak, 7 maghrib. Oh, 7 maghrib. Waktu itu kayaknya selesai acaranya jam 5:30. Ah. Habis itu kayak Abang tuh nggak kerasa kan, Iya. udah capek, tiba-tiba dah Bangun. di kasur tuh kayak dah tidur gitu. Habis itu, tiba-tiba Abang kaget, Abang lihat jam, udah jam 6:30. Mmm. Itu masih pusing itu. Iya. Dan yang MPLP ini masih ada 3 hari lagi. Iya. Gitu Abang, kuat nggak ya ini, kuat Mhm. nggak ya? Kiranya, Bang? Abang jalanin aja, akhirnya
lancar lah selama seminggu itu Alhamdulillah ya MPLP. Bang. Alhamdulillah. Karena ajakan-ajakan rekan-rekan lainnya. Mhm. Itu pahitnya tuh. Habis itu ngadain acara, iya, ngadain acara ngadain acara ini, pentas Oh, ini nih. tas nih. Ya, eee, waktu itu Abang, ada sih, sama rekan-rekan lain tuh dikasih waktu beberapa hari sebelum hari hanya pentas seni. Mmm, Pentas seni kan waktu itu dia diadakan pas hari santri nih. iya iya. Ah, hari santri, eee, waktu itu udah kami cicil-cicil hari-hari sebelumnya, Mmm, tapi di sebelum beberapa hari yang lalu tuh, apa namanya, bahan-bahan, alat-alat tuh, belum tersedia. belum belum tersedia lengkap. Ah, Jadi kami kayak seadanya yang udah ada alat dan bahannya yang sudah disediakan dari pembina, heeh, kami usahakan, kami udah mulai berproses tuh, iya berproses dikit demi sedikit. iya. Jadi, malamnya lembur tuh, Ah, malam yang paginya oh iya iya. paginya kita acara, Iya malamnya tuh udah lembur tuh iya. sampai jam berapa ya, sampai jam 1 atau jam 2 itu Mmm, kerjanya. Wih, ya alhamdulillah, selesai juga mhm, ininya, tendanya. Kita buat apa namanya, background-nya kan, iya background iya belakangnya, background ya. background hari santri. Kita plesetkan menjadi pentas seni. Mhm, Eee, kesan pahit itu udah kesan pahit banget. Banyak kesan pahit lainnya, tapi, itu yang terasa banget sama Abang. mhm, Habis itu apa, ada juga yang waktu itu pas kita setelah liburnya, setelah kita MPLP, iya kan kalian tuh udah pada masuk kan, iya. habis itu diyakinkan sama pembina, kita briefing dulu nih sebelum melanjutkan acara BEM selanjutnya tuh, Iya, kita dikumpulkan, pembina, ada kata-kata waktu itu, habis itu tiba-tiba pembina langsung bilang, eee, "Kalian masuk BEM ada yang keberatan nggak dengan program yang akan diadakan?" Atau, waktu itu kan kami, apa namanya, bener, almed nih. Almed nih, 350, iya, lumayanlah, mhm agak-agak apa, mhm, mahal dikit kan. iya Jadi kebanyakan orang keberatan dari, programnya sama almednya. iya, Habis itu mungkin, eee, rivalnya juga kurang nih, rivalnya. Waktu itu kan emang, mencari anggota pengurus BEM-nya nih emang mendadak. mmm, Misalkan, oh iya, sekarang hari ini hari Jumat kan, iya, hari Jumat nih dikasih tahu sama pembina, intinya besok siang harus ada anggotanya. Jadi kami selam se dari siang nih sampai besok siang lagi pada bingung mhm, cari anggota dari mana aja nih. iya, Jadi malamnya tuh kita cariin siapa aja yang mau jadi, apa namanya, menteri-menterinya. mmm, Menteri dari keamanan, dari ibadah, dari sosial budaya, mmm, kebersihan, iya ekonomi, dan lain-lain lah yang bahasa. Habis itu udah dapat menterinya nih, iya, baru, eee, kit di kami kami kan nggak bisa kayak apa namanya, mencari anggota pengurus setiap oh, divisinya iya kan. iya iya, Jadi kayak kami kan udah mempercayai, setiap anggotanya, iya menterinya kan. iya, Jadi kami bilang tuh, "Ya udahlah, gimana bagusnya anggota yang kalian pilih sendiri aja. heeh, Soalnya nanti kalau, kayak udah kekumpul anggota, tapi anggotanya tuh, rivalnya tuh kurang kurang apa namanya, kurang searah, kayak selalu berlatar kebelakangan, sama menteri-menteri sendiri itu kan, heeh, jadi susah gitu. iya, Makanya, ya udah gimana rival, kalian pilih aja sendiri rivalnya."
udah kami percayain itu sama orang-orang tuh. Jadi udah kekumpul tuh. Pas kembali lagi yang kata tadi itu, apa kata pembina? Siapa aja yang keberatan? Ternyata banyak tuh. Ternyata banyak yang keluar. Mungkin ada lebih dari 10, 15-an Ya. keluar. Dan ternyata menterinya juga ada keberatan. Berapa orang bang? Ya mungkin lupa sih ya bang, tapi ada, intinya ada waktu itu. Jadi waduh, menterinya nggak ada. Alah. Menterinya keluar. Jadi anggotanya yang pengurus lain yang nggak ada menteri gimana bang? Jadi anggota yang masih tetap tuh emang dia tuh emang niatnya tuh cari pengalaman, cari wawasan, mengasah skill mereka sendiri. Mereka tuh teguh pendirian. Iya. Walaupun ya almetnya dana untuk seragamnya agak lambat, yang penting orang tuh ada mau ya. Juga pembina juga nggak keberatan tentang dananya kok. Ya kesan pahitnya banyak sih, tapi itu aja yang bisa bang apain. Iya. Manisnya banyak manisnya, kita bisa berbicara di depan umum, dari pribadi abang sendiri kan bisa berbicara di depan umum. Habis itu kita bisa nih kita bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang berbeda latar belakang, berbeda pemikiran, berbeda wawasan nih. Iya. Jadi di situ kita dikumpulin untuk saling adu argumen gimana yang bagus. Iya. Jadi nggak mungkin abang sebagai wakil dan bang Arfa sebagai ketua mengambil keputusan yang bagus untuk kami berdua doang, nggak mungkin. Iya. Jadi kami cari jalan tengah gimana supaya lancar, supaya kegiatan itu tidak keberatan dengan murid-murid di sini. Habis itu guru-guru pada ngusulin yang kayak gituan juga. Jadi ya udah kita harus ya musyawarah dengan pas malam-malam biasanya rapat tuh. Nggak mungkin lah kami ngambil Keputusan sendiri. ya peraturan sendiri kan. Ya akhirnya sampai sekarang lah insya Allah lancar, walaupun nggak lancar kali. Kayak kehidupan kan nggak selalu lurus. Iya. Jadi agak Ada. lika-likunya. Iya. Ya gitu sih. Masya Allah ya bang, pengalamannya cukup menarik juga nih selama setahun ini. Nah, berhubung sekarang lagi menuju pemilihan presiden BEM dan wakil presiden BEM, yang abang mau sampaikan pesan bagi para kandidat-kandidat ini bang. Oke. Pesan untuk kandidat nih, jangan mengambil langkah tuh jangan ragu, jangan ragu-ragu, jangan takut salah. Karena kebanyakan orang sukses tuh tidak takut untuk mengambil langkahnya. Dia berani nekat untuk mengambil semua langkahnya untuk menggapai suatu yang ingin ia tujukan. Habis itu kalian jangan terlalu terpaku dengan apa yang harus kalian fokuskan, tetapi enjoy. Habis itu emang kalian tuh di BEM ini kalian mengambil dampak baiknya, menambah wawasan, menambah pengalaman kalian. Habis itu boleh kasih kata-kata nggak sih? Boleh bang, boleh banget. Being yourself is your honor because nobody else can be you. Menjadi diri sendiri adalah suatu kehormatanmu karena seorang tidak ada yang bisa menjadi dirimu. Bisa diambil dari kata-kata tersebut,
jangan terpatok dari kata-kata orang. Karena orang yang membicarakan dirimu tuh belum tentu orang yang membicarakan dirimu tuh bisa menjadi dirimu. Berarti kita tuh harus jadi pemimpin, kita harus berani mengambil langkah. Habis itu kita tidak boleh mengambil keputusan diri sendiri. Kenapa kita ada organisasi? Karena kita ada anggota-anggota lain nih. Kita di BEM, di Badan Eksekutif Murid nih. Kan ada bagian keamanan, bagian kebersihan, bagian ibadah, bagian olahraga, bagian kebersihan, bagian bahasa. Kita nggak boleh ngambil keputusan sendiri-sendiri. Kan ada juga tuh menteri-menterinya, habis itu ada yang orang-orang inti tuh seperti wakilnya, seperti sekretaris bendara. Kita nggak boleh ngambil keputusan sendiri. Maka kita harus bermusyawarah dan jangan mainkan egomu di dalam organisasi. Sekian. Apa ada nggak Bang harapan buat BEM yang kedepannya nanti atau para pengurus-pengurus yang akan memajukan Abi-Center ke depannya? Oke, harapannya ya, harapannya kalau bisa seluruh kan udah 1 tahun Abang menjabat nih. Yeah. Kalau bisa sesama rival, sesama rekan-rekan harus jangan terputus komunikasi. Sama sesama rekan tuh harus sama-sama mendengar anggota sama temennya. Yeah. Harus saling mendengar pendapat masing-masing. Habis itu kalau yang bagi BEM nih untuk melaksanakan suatu kegiatan tolong fasilitas memadai. Soalnya kebanyakan kemarin tuh melaksanakan kegiatan pada pusing-pusing untuk menyiapi fasilitasnya. Iya. Habis itu harapan semoga lebih maju, lebih bergerak, lebih lagi dipandang oleh Abi, asatidzah, guru-guru dan karyawan-karyawan lainnya. Habis itu kata-kata lagi nih buat iya, boleh. organisasi. Yeah. Oke. Keberhasilan suatu organisasi itu bukan hanya dari pemimpinnya, tetapi organisasi itu maju karena kebersamaannya. Kenapa organisasi itu banyak maju? Karena dilakukan bersama, tidak dilakukan sendiri-sendiri aja. Mungkin pesan dan harapan yang Bang Farel sampaikan tadi menjadi penutup bagi episode kita kali ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bang Farel Habilki yang telah berkesempatan hadir pada acara talk show kita pada hari ini. Terima kasih kembali. Semoga Bang Farel hasil ujiannya memuaskan. Amin. Semoga untuk jenjang pendidikan ke depannya Bang Farel dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi kesempatan bertemu kembali nih Bang di lain waktu atau di hari yang tidak ditentukan. Ya, amin. Semoga ya, terima kasih kembali Bang Farel. Sebelum Ana tutup, Pondok Pesantren Abi-Center lagi buka pendaftaran murid baru nih buat tahun ajaran 2025-2026. Yuk daftar, jangan sampai ketinggalan ya. Sekian, Ana Dafa Hadinata pamit undur diri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk show Abi-Center. Talk show-nya anak pondok.